Segalanya adalah energi, dan kamulah yang mengendalikannya, bahkan jika kamu belum menyadarinya. Saat ini otakmu sedang memproses jutaan sinyal setiap detik. Sensasi pakaian yang menyentuh kulitmu, dengungan suara latah, perubahan cahaya yang halus, semuanya terjadi tanpa disadari. Kenapa? Karena otakmu menyaring semuanya agar kamu tetap fokus. Tapi inilah masalahnya, penyaringan yang sama juga membuatmu terjebak. Pikirkan tentang terakhir kali kamu mencoba mempelajari sesuatu yang baru, mungkin olahraga, bahasa, atau keterampilan. Awalnya terasa canggung dan kaku. Gerakanmu kaku, pikiranmu berantakan. Tapi dengan latihan, semuanya mulai mengalir secara alami. Apa yang berubah? Otakmu merombak dirinya sendiri, menciptakan jalur dan pola baru. Disinilah pengendalian energi masuk. Banyak orang berpikir mereka butuh lebih banyak energi untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi seringkali bukan soal memiliki lebih banyak energi, melainkan menggunakan energi yang sudah kamu punya dengan cara yang lebih cerdas. Itu seperti memiliki tangki bensin penuh, tapi mengemudi dengan rem tangan masih aktif. Energinya ada, tapi tidak mengalir dengan benar. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Dengan meruntuhkan penghalang antara proses sadar dan bawah sadar, kamu akan membuka kemampuan yang bahkan tidak kamu tahu kamu miliki. Ini bukan sekadar trik mental, ini didasarkan pada ilmu saraf dan psikologi kognitif. Mari coba sesuatu yang sederhana. Tutup matamu dan fokus pada napasmu. Rasakan setiap tarikan napas. Ada yang terasa dalam, ada yang dangkal, ada yang hangat, ada yang dingin. Jangan ubah apapun, cukup amati. Setelah beberapa saat, pernapasanmu akan berubah dengan sendirinya. Itu otakmu melepaskan pola kontrol yang tidak perlu. Prinsip ini berlaku di mana-mana. Pikiran kita menciptakan aturan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Aturan yang bisa kita pelajari untuk dibengkokkan atau dilanggar. Bayangkan seekor kucing yang selalu mendarat dengan kaki, atau bayi yang belajar berjalan. Mereka tidak mengikuti instruksi langkah demi langkah. Mereka membiarkan tubuh mereka yang mencari jalan. Saat kita tumbuh, kita mulai terlalu banyak berpikir. Kita memaksa hasil alih-alih membiarkannya terjadi. Kita terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang kaku. Pola ini kadang membantu, tapi juga bisa menghalangi potensi penuh kita. Pengendalian energi adalah tentang mengenali pola-pola tersembunyi ini dan bekerja selaras dengannya, bukan melawannya. Ini seperti belajar berselancar, bukan melawan ombak. Kekuatannya sudah ada, kamu hanya perlu menungganginya. Kamu akan belajar bagaimana otakmu menciptakan versinya sendiri tentang realitas dan bagaimana menyesuaikan persepsimu. Ini bukan tentang melihat hal-hal yang tidak ada, tapi memperhatikan apa yang selama ini sudah ada, menunggu untuk ditemukan. Teknik-tekniknya praktis dan langsung. Tidak butuh alat mewah, tidak perlu pelatihan bertahun-tahun. Hanya langkah-langkah jelas yang saling membangun dan memberimu hasil sejak hari pertama. Bayangkan pikiranmu seperti lensa kamera. Saat ini masih dalam mode otomatis, membiarkan otakmu yang menentukan fokus. Pengendalian energi mengajarkanmu cara beralih ke mode manual, memberimu lebih banyak pilihan dan hasil yang lebih baik. Mungkin ini terdengar abstrak, tapi efeknya nyata dan bisa diukur. Atlet menggunakannya untuk mempertajam performa. Musisi menggunakannya untuk bermain dengan presisi. Pemimpin bisnis menggunakannya untuk membuat keputusan lebih jernih. Aplikasinya tak terbatas karena prinsip-prinsip ini menyentuh cara kerja alami otak kita, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Sebelum kita lanjut, luangkan waktu untuk memperhatikan sekelilingmu. Benar-benar perhatikan warna, bentuk, tekstur. Rasakan bagaimana perhatianmu melompat dari satu hal ke hal lain. Gerakan perhatian yang konstan ini adalah alat yang akan kita pelajari untuk diarahkan dan digunakan. Kuncinya adalah memulai dari yang kecil dan membangun secara bertahap. Seperti kamu tidak bisa langsung lari maraton tanpa latihan, kamu juga tidak bisa langsung menguasai pengendalian atas proses mentalmu. Tapi dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa membuat kemajuan stabil yang akan membawa perubahan besar. Dalam bagian-bagian berikutnya, kita akan membongkar secara rinci cara melakukannya langkah demi langkah.
Kamu akan belajar melihat menembus ilusi yang diciptakan otakmu dan mengakses tingkat kesadaran dan kendali yang lebih dalam, bukan dengan memaksa, tapi dengan menghapus penghalang yang menahanmu. Tekniknya sederhana, tapi hasilnya bisa luar biasa. Mari kita mulai. Pikiran bawah sadar kita seperti matriks persepsi yang membentuk bagaimana kita melihat dan berinteraksi dengan segala sesuatu di sekitar kita. Anggap saja otakmu seperti superkomputer yang memproses jutaan informasi setiap detik. Tapi inilah masalahnya, kita tidak menyadari sebagian besar dari itu. Saat ini, otakmu menyaring rasa pakaian di kulitmu, suara latar belakang, dan berbagai sensasi lain. Otak memilih mana yang penting dan mengabaikan sisanya. Sistem penyaringan ini membantu nenek moyang kita bertahan hidup dengan memfokuskan pada ancaman dan makanan. Dan kita masih menggunakannya hingga hari ini. Coba sesuatu yang menarik. Tutup matamu selama 5 detik. Apa yang kamu dengar? Kebanyakan orang baru menyadari suara-suara yang sebelumnya mereka abaikan. Otakmu selalu menangkap suara itu, tapi tidak membawanya ke perhatianmu sampai kamu memfokuskan diri. Perhatian selektif ini bekerja seperti lampu sorot di ruangan gelap. Apapun yang disorot jadi jelas, sementara sisanya tetap dalam bayangan. Tapi tidak seperti sorot lampu sungguhan, otakmu bisa memindahkan fokus ini secara instan antar berbagai indera, dari penglihatan ke suara, kesentuhan, dan kembali lagi. Kepercayaan dan pengalaman masa lalu mewarnai segalanya yang kamu perhatikan. Jika kamu berpikir ular itu berbahaya, kamu akan lebih cepat melihat bentuk seperti ular dibandingkan orang yang menyukai ular. Otakmu menciptakan jalan pintas berdasarkan hal-hal yang kamu anggap penting. Jalan pintas ini bisa menipu kita. Lihat pisang di bawah cahaya biru, tetap terlihat kuning karena otakmu tahu pisang itu kuning. Otakmu mengubah apa yang kamu lihat agar sesuai dengan apa yang kamu harapkan untuk dilihat. Ini terjadi terus-menerus tanpa kamu sadari. Mengetahuinya saja tidak cukup, tapi kamu bisa melatih otakmu untuk lebih peka. Atlet melakukannya. Mereka berlatih sampai bisa melihat gerakan kecil dari lawan, seperti sedikit pergeseran berat badan yang mengisyaratkan perubahan arah. Musisi belajar mendengar perbedaan suara yang sangat halus, seperti mikroton atau warna suara yang kebanyakan orang tidak sadar. Pemain poker menjadi ahli dalam membaca ekspresi mikro atau perubahan napas yang menunjukkan saat seseorang sedang menggerta. Koki mengembangkan indera pengecap yang sangat tajam, mampu mendeteksi ketidakseimbangan bumbu sekecil apapun. Detektif mempertajam kemampuannya untuk menangkap ketidaksesuaian dalam bahasa tubuh atau nada suara syarat interogasi. Trader saham melatih pikirannya untuk mengenali pola dan anomali dalam perilaku pasar yang sering dilewatkan orang lain. Otakmu menjadi lebih baik dalam memperhatikan apa yang kamu latih untuk diperhatikan. Apapun keterampilan atau profesinya, apa yang kamu fokuskan akan kamu perkuat. Ingat saat kamu belajar mengemudi, awalnya segalanya butuh perhatian sadar, pedal, kemudi, mengecek spion. Tapi sekarang sebagian besar dilakukan secara otomatis. Otakmu belajar apa yang perlu difokuskan dan apa yang bisa ditangani di latar belakang. Proses yang sama terjadi dalam kerja energi. Saat kamu mulai, mungkin kamu kesulitan merasakan pergerakan energi halus. Tapi dengan latihan, sensasi ini menjadi jelas. Otakmu mempelajari pola baru dan menciptakan jalan pintas baru. Kamu bisa memanfaatkannya dengan melatih fokus perhatian. Dengan begitu, kamu melatih otakmu untuk memperhatikan pola energi yang sebelumnya disaring. Ini seperti menaikkan kontras pada foto. Detailnya selalu ada, tapi sekarang kamu bisa melihatnya lebih jelas. Mari coba sesuatu. Fokuskan perhatianmu pada tanganmu. Jangan gerakan, hanya rasakan. Setelah beberapa detik, kamu mungkin merasakan kesemutan, hangat, atau denyutan halus. Sensasi ini selalu ada, kamu hanya belum menyesuaikan diri untuk merasakannya. Otakmu menciptakan realitas berdasarkan sebagian kecil dari informasi yang tersedia. Dengan mempelajari bagaimana proses ini bekerja, kamu bisa mulai memperluas apa yang kamu sadari dan alami. Ini bukan soal melihat hal-hal yang tidak ada, tapi menyadari apa yang sebenarnya sudah ada. Matriks persepsi bukan sesuatu yang tetap, ia berubah berdasarkan apa yang kamu pelajari dan latih. Setiap kali kamu bekerja dengan energi,
Kamu melatih otakmu untuk memperhatikan pola dan koneksi baru. Ini membuat kerja energi menjadi lebih mudah dan alami seiring waktu. Bayangkan seperti belajar bahasa baru. Awalnya kamu hanya mendengar aliran suara asing. Dengan latihan, kamu mulai mengenali kata, lalu kalimat, lalu makna halus. Suaranya tidak berubah, otakmu belajar mengatur ulang cara memprosesnya. Kerja energi mengikuti pola yang sama. Sensasi yang akan kamu pelajari bukanlah hal baru. Mereka bagian dari input sensorik normal. Yang berubah adalah bagaimana otakmu memproses dan menyajikan informasi ini ke pikiran sadar. Inilah sebabnya orang bisa mengalami hal berbeda dengan teknik energi yang sama. Otak mereka telah belajar memperhatikan dan menafsirkan sensasi dengan caranya masing-masing. Tidak ada cara yang salah, hanya pola persepsi yang berbeda. Memahami bagaimana otak menyaring dan memproses informasi memungkinkanmu bekerja dengan sistem ini, bukan melawannya. Kamu bisa menggunakan pola persepsimu sendiri untuk membangun keterampilan baru dengan lebih efektif. Saat kita melangkah maju, ingatlah bahwa setiap hal yang kamu pelajari akan menjadi bagian dari matriks persepsimu. Setiap teknik dan pengalaman baru akan membantu otakmu menciptakan jalan pintas yang lebih baik untuk bekerja dengan energi. Ini membuat setiap langkah lebih mudah dari yang sebelumnya. Matriks persepsi adalah fondasi untuk semua kerja energi. Dengan bekerja bersamanya, bukan melawannya, kamu membuat proses belajar lebih mudah dan hasilnya lebih konsisten. Mari kita bangun fondasi ini saat kita mengeksplorasi bagaimana pola ini terhubung dengan realitas kuantum. Dunia kuantum melanggar semua aturan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Partikel bisa ada di banyak tempat sekaligus, bisa terhubung melintasi ruang secara instan, dan tindakan mengamati bisa mengubah apa yang kita lihat. Ini bukan sekadar teori aneh. Ini adalah bagaimana realitas bekerja pada level terkecil. Bayangkan kain yang berputar di atas meja. Dalam dunia normal, saat berhenti dia akan menunjukkan kepala atau ekor. Tapi partikel kuantum bisa seperti kain yang menunjukkan kepala dan ekor sekaligus. Ilmuwan menyebut ini superposisi, di mana sesuatu bisa berada dalam banyak keadaan sampai kita mengukurnya. Ini bukan hanya teori aneh. Kita menggunakan mekanika kuantum dalam banyak teknologi modern. Prosesor di ponselmu bekerja dengan efek kuantum. Satelit GPS butuh perhitungan kuantum untuk memberikan lokasi akurat. Bahkan fotosintesis pada tumbuhan menggunakan proses kuantum untuk mengubah sinar matahari menjadi energi. Salah satu aspek paling menakjubkan dari fisika kuantum adalah bagaimana partikel bisa terhubung dengan cara yang tampaknya mustahil. Dua partikel bisa terjerat untangled, dan saat satu dipengaruhi, yang lain langsung berubah meskipun berjauhan. Einstein menyebut ini aksi menyeramkan dari kejauhan, karena tampaknya melanggar aturan bahwa tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi dunia kuantum bukan hanya tentang partikel kecil, efeknya muncul pada benda-benda besar juga. Ilmuwan telah membuat benda-benda terlihat memasuki keadaan kuantum, seperti cermin kecil, logam, bahkan bakteri hidup masuk ke superposisi. Ini membuat batas antara dunia kuantum dan dunia sehari-hari tidak sejelas yang kita kira. Dunia kuantum juga mempertanyakan apa arti nyata. Apakah sesuatu nyata jika kita tidak bisa mengamatinya? Jika partikel kuantum bisa ada di dua tempat sekaligus sampai kita melihatnya, apa artinya itu bagi eksistensi? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir secara berbeda tentang apa yang nyata dan mungkin. Beberapa ilmuwan percaya mekanika kuantum bisa menjelaskan cara kerja otak kita. Gagasannya adalah bahwa proses kuantum dalam sel otak dapat menjelaskan kesadaran, bagaimana kita berpikir dan merasa. Meski ini masih diperdebatkan, itu menunjukkan bagaimana fisika kuantum bisa terhubung ke setiap aspek hidup kita. Matematika di balik mekanika kuantum sangat akurat, tapi maknanya masih diperdebatkan. Beberapa percaya ada banyak semesta paralel di mana kemungkinan yang berbeda terjadi. Yang lain percaya kesadaran kitalah yang menciptakan realitas melalui pengamatan. Berbagai interpretasi ini sesuai dengan matematika, tapi menggambarkan realitas yang sangat berbeda. Teknologi kuantum mulai mengubah dunia kita.
Komputer kuantum bisa menyelesaikan masalah tertentu jauh lebih cepat daripada komputer biasa. Kriptografi kuantum menawarkan kode tak terpecahkan untuk mengirim pesan rahasia. Sensor kuantum bisa mendeteksi perubahan kecil dalam gravitasi, medan magnet, dan waktu itu sendiri. Dunia kuantum juga menunjukkan betapa segalanya saling terhubung. Dalam fisika kuantum, ruang hampa tidak benar-benar kosong. Ia dipenuhi partikel virtual yang muncul dan menghilang. Segala sesuatu memengaruhi yang lain. Kita tidak bisa memisahkan pengamat dari yang diamati. Ini kembali ke bagaimana kita melihat realitas. Otak kita memproses informasi tentang dunia, tapi fisika kuantum menunjukkan bahwa tindakan mengamati membantu menciptakan realitas yang kita lihat. Dunia mungkin tidak sesolid dan terpisah seperti yang tampak. Fakta bahwa pengamatan bisa mengubah apa yang diamati adalah kunci untuk memahami baik fisika kuantum maupun cara kita mengalami kenyataan. Pikirkan anak kecil yang bermain sendiri. Ia bertindak alami dan bebas. Tapi begitu sadar sedang diawasi, perilakunya berubah, jadi malu atau malah pamer. Prinsip yang sama muncul pada level terkecil alam semesta. Saat ilmuwan mencoba mengukur partikel kuantum, tindakan pengukuran itu sendiri memengaruhi keadaannya. Seperti mencoba melihat apakah sebuah ruangan gelap, kamu harus menyalakan lampu, tapi lampu itu mengubah kegelapan yang ingin kamu amati. Apa artinya ini untuk kerja energi? Saat kamu memusatkan perhatian pada energi, kamu tidak hanya menonton secara pasif, kamu ikut ambil bagian dalam bagaimana energi itu bergerak dan berubah. Pengamatanmu menciptakan koneksi, jembatan antara kamu dan apa yang kamu amati. Tapi ini bukan berita buruk. Justru sebaliknya, ini alat yang bisa kita gunakan. Dengan menyadari bahwa perhatian kita memengaruhi energi, kita bisa lebih tepat dalam praktik. Jika kamu ingin merasakan energi di tanganmu, saat kamu fokus pada sensasi itu, kamu sudah mulai menciptakannya. Ekspektasimu ikut membentuk apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang sedang kita lihat? Bagaimana kita tahu sesuatu itu nyata? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Segala sesuatu yang kita amati memang nyata, hanya saja telah berubah karena pengamatan kita. Ini seperti sebuah tarian, di mana kedua penari saling memengaruhi gerakan satu sama lain. Bayangkan saat kamu menyaksikan matahari terbenam, warna yang kamu lihat, perasaan yang muncul, semua itu berasal dari matahari terbenam itu sendiri dan dari bagaimana kamu memilih untuk mengalaminya. Suasana hati, pikiran, dan fokusmu semua ikut membentuk makna dari momen tersebut. Dalam kerja energi, hal ini berarti kamu harus sadar bahwa perhatianmu membentuk pengalamanmu. Jika kamu mencari energi yang damai, pengamatanmu membantu menciptakan kedamaian itu. Jika kamu mencari kekuatan, fokusmu membantu mengangkat kekuatan itu ke permukaan. Namun, ini bukan sekadar tentang melihat. Efek pengamat mengajarkan kita tentang tanggung jawab dalam latihan. Karena kita tahu bahwa perhatian memengaruhi apa yang kita amati, maka kita harus jelas dengan niat kita. Apa yang kita fokuskan akan tumbuh lebih kuat. Ini bukan berarti kita mengada-ada, melainkan kita sedang mengambil peran aktif dalam realitas, bukan hanya menjadi penonton. Saat kamu bekerja dengan energi, kamu adalah sekaligus pengamat dan bagian dari apa yang diamati. Ini seperti menjadi fotografer sekaligus bagian dari foto itu sendiri. Dalam praktiknya, saat kamu mulai merasakan energi, perhatikan bagaimana ekspektasimu memengaruhi apa yang kamu rasakan. Apakah kamu sedang mencari kehangatan, kesemutan, atau gerakan? Ekspektasimu membantu membentuk pengalaman tersebut. Ini bukan hal yang salah. Justru hal ini alami dan berguna selama kamu menyadarinya. Efek pengamat memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada pengamatan yang benar-benar objektif. Segala yang kita lakukan, rasakan, atau ukur selalu mengandung pengaruh dari diri kita sendiri. Ini bisa menjadi tantangan, tapi juga peluang besar. Bagi pemula dalam kerja energi, hal ini mungkin terasa aneh. Bagaimana kamu bisa mempercayai apa yang kamu alami jika kamu sendiri ikut menciptakannya? Jawabannya sederhana. Yang penting adalah hasilnya, bukan apakah itu sesuai dengan gagasan pengamatan yang murni. Jika praktikmu membantu kamu bertumbuh dan sembuh, maka itu berarti berhasil.
Anggap saja seperti belajar naik sepeda. Awalnya kamu khawatir apakah caramu sudah benar. Tapi begitu kamu mulai bergerak, yang penting adalah kamu tetap seimbang dan menuju ke arah yang kamu inginkan. Begitu juga dalam kerja energi. Fokuslah pada hasil, bukan pada teknik yang sempurna. Efek pengamat mengajarkan kita untuk jujur tentang peran kita dalam pengalaman. Kita bukan penonton pasif, tapi peserta aktif dalam segala yang kita lakukan. Kesadaran ini membuat praktik kita lebih efektif karena kita berhenti melawan pengaruh alami kita dan mulai menggunakannya dengan bijak. Saat kamu melangkah lebih jauh, ingatlah bahwa perhatian adalah alat. Seperti alat lainnya, ia bekerja lebih baik ketika kamu tahu bagaimana cara kerjanya. Pengamatanmu menciptakan perubahan. Gunakan pengetahuan ini untuk membimbing latihanmu dan memperkuat hasilmu. Pemahaman ini membawa kita secara alami ke topik berikutnya. Bagaimana bekerja dengan prinsip-prinsip ini untuk menghancurkan pola lama dan menciptakan kemungkinan baru. Ilusi tentang pemisahan antara pengamat dan yang diamati akan runtuh. Membuka cara-cara baru untuk bekerja dengan energi. Cara kita melihat energi selama ini keliru. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa energi adalah sesuatu yang mengalir begitu saja, seperti listrik dalam kabel atau panas yang naik dari kompor. Tapi semua itu hanya efek permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pikirkan apa yang terjadi saat kamu menyalakan saklar lampu. Kita bilang listrik mengalir dari pembangkit ke rumah dan membuat lampu menyala. Penjelasan itu terasa masuk akal karena cocok dengan apa yang kita lihat. Tapi itu hanya ilusi, sebuah cerita yang kita buat untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenyataannya lebih mengejutkan. Energi tidak mengalir kemana-mana. Energi sudah ada di mana-mana, sepanjang waktu. Yang kita sebut sebagai transfer energi, hanyalah reaksi berantai dari status energi yang berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Pembangkit listrik tidak mengirim energi ke rumahmu. Ia hanya menciptakan gangguan dalam medan energi yang sudah ada, dan gangguan itu merambat melalui jaringan sampai mencapai bola lampumu. Ini mungkin terdengar seperti detail teknis kecil, tapi perbedaannya besar. Begitu kamu berhenti menganggap energi sebagai sesuatu yang bergerak dari tempat ke tempat, kamu mulai melihat gambaran yang sesungguhnya. Segala sesuatu di sekitar kita terdiri dari energi dalam berbagai bentuk. Materi itu sendiri hanyalah energi dalam bentuk yang sangat padat dan stabil. Kita bilang panas naik, tapi panas bukanlah sesuatu yang bergerak ke atas. Panas adalah energi yang menyebar untuk mencapai keseimbangan. Saat kamu mendekatkan tangan ke benda panas, kamu tidak sedang merasakan panas yang bergerak ke kulitmu, melainkan kamu sedang merasakan status energimu berubah sebagai respons terhadap status energi molekul udara di sekitarmu. Hal yang sama berlaku untuk bentuk energi lainnya. Suara bukanlah benda yang bergerak melalui udara, melainkan pola perubahan tekanan dalam energi yang sudah ada. Cahaya bukan sesuatu yang mengalir dari matahari, melainkan gelombang dalam medan elektromagnetik yang memenuhi seluruh ruang. Listrik juga bekerja dengan cara serupa, bukan elektron yang bergerak dalam kabel, melainkan gelombang energi yang mengalir melalui medan di sekitar kabel. Bahkan gravitasi bukanlah gaya yang menarik benda-benda satu sama lain, melainkan kelengkungan ruang waktu yang menyebabkan energi mencari keseimbangan. Seperti air yang mengalir menuruni bukit, bukan air itu sendiri yang menggerakkan, melainkan perbedaan energi antara tanah yang tinggi dan rendah. Reaksi kimia pun hanyalah energi yang sedang menyusun ulang dirinya dalam molekul, membentuk ikatan baru dalam upaya mencapai keseimbangan. Kemanapun kamu melihat, energi sedang bergeser, menyebar, dan berubah bentuk, bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai kain dasar eksistensi yang terus-menerus membentuk dirinya sendiri dalam cara yang tak terbatas. Cara pandang baru ini terhadap energi mengubah segalanya dalam hal bagaimana kita bisa bekerja dengannya. Alih-alih mencoba mendorong energi, kita bisa fokus pada mengubah status energi dengan cara yang berguna. Ini seperti perbedaan antara mencoba memindahkan air dengan ember dibandingkan membuka dan menutup bendungan untuk mengarahkan aliran sungai. Efek pengamat yang kita bicarakan sebelumnya mulai terasa lebih masuk akal. Kita bukan pengamat yang terpisah yang menonton energi beraksi.
Kita adalah bagian dari medan energi yang sama, berinteraksi dengannya melalui pengamatan kita. Setiap pengukuran yang kita lakukan, setiap interaksi yang kita alami, hanyalah satu bagian dari medan energi yang memengaruhi bagian lainnya. Ini bukan sekadar teori. Ini memiliki kegunaan praktis nyata. Panel surya bekerja lebih baik saat kita merancangnya berdasarkan perubahan status energi daripada mencoba menangkap sinar. Baterai bertahan lebih lama saat kita membangunnya untuk menjaga status energi tetap stabil, bukan hanya menyimpan dan melepaskan daya. Bahkan mesin sederhana pun bekerja lebih efisien ketika kita berhenti melawan pola energi alami dan mulai bekerja selaras dengannya. Membebaskan diri dari cara lama memandang energi butuh latihan. Kita sudah terlalu terbiasa dengan ilusi, hingga terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Tapi sekali kamu mulai melihat energi sebagaimana adanya, sebagai satu medan yang saling terhubung dan mencakup semuanya, kamu tak bisa kembali ke pandangan lama. Lain kali kamu melihat bentuk energi apapun sedang beraksi, cobalah untuk melihat melampaui apa yang diberitahukan oleh matamu. Jangan lihat sesuatu sedang bergerak atau mengalir. Lihatlah status energi yang sedang berubah dalam medan yang terhubung. Jangan pikirkan objek terpisah yang saling berinteraksi. Pikirkan bagian-bagian dari satu sistem yang memengaruhi satu sama lain. Perubahan cara pandang ini membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam bagaimana kita bisa menggunakan energi. Alih-alih melawan apa yang kita pikir sebagai batasan dari transfer energi, kita bisa bekerja selaras dengan pola alami perubahan status energi. Kita bisa berhenti membuang tenaga untuk mencoba, memindahkan energi dan fokus pada menciptakan kondisi yang tepat agar perubahan status energi yang berguna terjadi dengan sendirinya. Ilusi tentang energi yang berpindah antar benda terpisah telah menahan kita terlalu lama. Dengan membebaskan diri darinya, kita bisa mulai bekerja dengan energi sebagaimana adanya, sebagai satu medan saling terhubung yang menjadi bagian dari kita semua. Ini bukan sekadar cara berpikir yang berbeda tentang energi. Ini adalah kunci untuk menggunakannya secara lebih efektif dari sebelumnya. Dengan melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, mereka menghadapi dinding mental yang sama, namun memilih untuk menembusnya. Penjaga penjara itu adalah pikiranmu sendiri. Mereka berpatroli di sepanjang dinding dengan senjata berupa keraguan, ketakutan, dan kebiasaan lama. Tapi kamu memegang kunci selnya. Kamu bisa memilih pikiran yang berbeda, mengambil tindakan yang berbeda, dan menulis ulang cerita hidupmu. Ini bukan tentang berpikir positif, tapi berpikir akurat, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ketakutanmu menggambarkannya. Perhatikan peluang yang mungkin sedang disaring oleh pikiranmu sendiri. Penjara persepsi yang kamu alami mungkin terasa sulit, tapi sebenarnya hanya terbuat dari pikiran setipis kertas. Kamu bisa merobeknya dengan pertanyaan, rasa ingin tahu, dan tindakan-tindakan kecil yang berani. Setiap langkah membuatmu lebih kuat. Setiap dinding yang kamu runtuhkan memperlihatkan hal-hal baru yang mungkin. Dunia di luar penjara persepsimu jauh lebih luas daripada yang kamu bayangkan, dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tersembunyi dari pandanganmu selama ini. Pintu itu tidak terkunci. Dinding-dindingnya siap runtuh. Kamu hanya perlu mengambil langkah pertama. Cermin kuantum menunjukkan kepada kita sesuatu yang aneh tentang cara kerja energi. Bayangkan sebuah cermin di kamar mandimu. Saat kamu melihatnya, kamu melihat bayanganmu kembali. Tapi bagaimana jika cermin itu bisa menunjukkan semua cara energi bergerak dan berubah? Bayangkan kamu berdiri di depan cermin istimewa ini. Alih-alih hanya melihat satu pantulan, kamu melihat tak terhitung banyaknya versi dari pemandangan yang sama. Setiap pantulan menunjukkan energi yang bergerak dengan cara yang sedikit berbeda. Dalam satu pantulan, panas naik dari tubuhmu dalam gelombang merah. Di pantulan lain, sinyal listrik mengalir melalui sarafmu sebagai percikan biru. Di pantulan lainnya lagi, atom-atom dalam selmu bergetar dan menari. Cermin ini tidak hanya menunjukkan apa yang sedang terjadi, tapi juga menunjukkan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Seperti riak di permukaan kolam, setiap perubahan kecil dalam energi menciptakan pola dan kemungkinan baru. Saat kamu menggerakkan tanganmu, cermin itu menunjukkan ratusan jalur yang mungkin akan diambil oleh energi.
Namun, bagian yang paling aneh adalah bahwa cermin ini tidak hanya menunjukkan hal-hal itu, tapi juga memengaruhinya. Hanya dengan melihat ke cermin, kita mengubah bagaimana energi bergerak. Para ilmuwan menemukan ini ketika mereka mempelajari partikel-partikel kecil. Tindakan mengamati partikel-partikel itu mengubah perilaku mereka. Bayangkan kamu melempar bola. Biasanya, kamu bisa memprediksi kemana arah bola berdasarkan seberapa keras kamu melempar. Tapi di dunia kuantum yang sangat kecil, bola itu bisa berakhir di banyak tempat sekaligus, dan tindakan melihatnya memaksanya memilih satu tempat saja. Cermin kuantum mengajarkan bahwa kita bukan hanya sedang menonton energi, kita adalah bagian dari tariannya. Setiap kali kita mengukur sesuatu, mengamati sesuatu, atau mencoba mengendalikan energi, kita sedang mengubahnya. Ini seperti mencoba menangkap asap dengan tanganmu. Tindakan meraihnya justru mengubah bentuknya. Meskipun terdengar membingungkan, ini menjelaskan mengapa kadang usaha kita untuk mengontrol energi tidak berjalan sesuai harapan. Kita tidak bisa berdiri di luar dan menarik tali seperti seorang dalang. Kita selalu ada di dalam cermin itu juga, bagian dari sistem energi yang sedang kita coba kendalikan. Beberapa orang yang bekerja dengan energi mulai menggunakan pemahaman ini. Daripada melawan efek aneh ini, mereka bekerja dengannya. Mereka tahu bahwa kadang cara terbaik untuk mengarahkan energi adalah dengan mundur dan membiarkannya menemukan jalannya sendiri, seperti air yang mengalir menuruni bukit. Cermin itu juga menunjukkan sesuatu tentang waktu. Dalam pantulannya, kita bisa melihat bahwa energi tidak hanya bergerak maju seperti anak panah. Energi menyebar ke segala arah secara bersamaan, menciptakan jaring-jaring koneksi. Masa lalu dan masa depan saling kabur dalam pola yang lebih mirip tarian daripada garis lurus. Ini mengubah cara kita memikirkan pengendalian energi. Alih-alih mencoba memaksanya menjadi bentuk tertentu, kita bisa belajar membaca pola-pola tersebut. Kita bisa mengenali titik-titik di mana perubahan kecil bisa menghasilkan efek besar, seperti menemukan titik yang tepat pada gelas kristal untuk membuatnya bernyanyi. Tapi cermin ini punya satu pelajaran lagi. Kadang, saat kita melihat ke dalamnya dan berharap melihat kekacauan dan kebingungan, kita justru menemukan keteraturan yang mengejutkan. Pola-pola yang sama terus muncul, seperti fraktal di alam, cabang-cabang pohon yang menyerupai keseluruhan bentuk pohon, atau awan yang membentuk pola yang sama pada ukuran berbeda. Pola-pola ini memberitahu kita bahwa bahkan ketika energi tampak acak dan tak bisa diprediksi, bisa jadi ada aturan tersembunyi yang mengarahkannya. Bukan aturan ketat seperti rambu lalu lintas, tapi lebih seperti aturan yang membuat burung terbang dalam formasi atau ombak pecah di pantai. Cermin kuantum bukanlah cermin yang bisa kamu beli atau bangun. Ia adalah cara pandang, cara untuk melihat bagaimana kita terhubung dengan energi. Setiap kali kita mencoba mengukur, mengontrol, atau mengubah energi, kita sedang melihat ke dalam cermin ini. Dan apa yang kita lihat kembali bukan hanya energi, tapi diri kita sendiri, yang terhubung ke segalanya melalui ribuan benang sebab akibat. Pandangan ini mengubah segalanya tentang bagaimana kita bekerja dengan energi. Kita berhenti menganggap energi sebagai sesuatu yang terpisah yang perlu kita kendalikan. Sebaliknya, kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari aliran energi, seperti daun di sungai. Kita bisa mengarahkan gerakan kita, tapi kita tetap bagian dari arus itu. Saat kamu bekerja dengan energi lain kali, bayangkan kamu sedang melihat ke dalam cermin kuantum. Lihat semua kemungkinan yang menyebar dari setiap momen. Perhatikan bagaimana perhatianmu mengubah apa yang kamu amati. Dan ingatlah, kamu bukan hanya sedang menonton tarian energi, kamu ikut menari di dalamnya. Tindakan mengamati mengubah apa yang kita lihat. Kebenaran sederhana ini adalah inti dari fisika kuantum, tapi juga membentuk hidup kita sehari-hari dengan cara yang jarang kita sadari. Bayangkan seorang anak yang sedang bermain sendiri. Mereka bergerak bebas, menari tanpa peduli, berbicara sendiri. Tapi begitu mereka sadar sedang diawasi, perilaku mereka berubah. Mereka menjadi lebih sadar diri, mungkin mulai pamer atau malah menyembunyikan diri. Prinsip yang sama bekerja di dalam pikiran kita. Saat kita memperhatikan pikiran dan perasaan kita, mereka berubah. Sakit kepala terasa berbeda begitu kita mulai memfokuskannya.
Pola napas kita berubah begitu kita mulai menyadarinya. Cara kita berjalan berubah saat kita mulai memikirkan gerakan kita. Ilmuwan menemukan efek ini saat mempelajari partikel kecil. Mereka menyadari bahwa mengukur posisi suatu partikel memengaruhi kecepatannya, dan mengukur kecepatannya mengubah posisinya. Kamu tidak bisa mengetahui keduanya sekaligus. Alat pengamatan itu sendiri mengubah apa yang diamati. Namun ini bukan hanya soal fisika. Ini juga tentang bagaimana kita mengalami hidup. Saat kamu terjebak dalam kemarahan, kamu berada di dalam emosi itu. Tapi begitu kamu melangkah mundur dan berkata, "Aku sedang merasa marah," sesuatu berubah. Kemarahannya tidak langsung hilang, tapi hubunganmu dengannya berubah. Kamu tidak lagi sepenuhnya teridentifikasi dengannya. Hal ini menciptakan peluang yang menarik. Dengan menyadari pola-pola kita dan bagaimana kita bereaksi, berpikir, dan merasakan, kita bisa memperkenalkan jarak antara rangsangan dan respons. Di celah itu terdapat kebebasan untuk memilih dengan cara yang berbeda. Pikirkan apa yang terjadi saat kamu menyadari bahwa kamu mulai cemas. Biasanya, pikiran cemas saling beruntun, satu ketakutan memicu ketakutan lain, dan seterusnya. Tapi jika kamu bisa mengenali polanya saat mulai muncul, kamu bisa menghentikannya. Tindakan sederhana dalam menyadarinya sudah cukup untuk mematahkan efek domino itu. Hal yang sama berlaku untuk ketegangan fisik. Sebagian besar dari kita berjalan dengan bahu yang tegang atau rahang yang mengatup tanpa menyadarinya. Tapi saat kita menyadarinya, kita bisa melepaskannya. Pengamatan itu sendiri menjadi solusi. Tapi ada satu kekurangan. Kita tidak bisa mengamati segalanya sekaligus. Seperti partikel kuantum, beberapa aspek dari pengalaman kita akan menjadi lebih jelas sementara yang lain menjadi kabur. Dan itu tidak apa-apa. Kita bisa mengalihkan perhatian kita sesuai kebutuhan, seperti mengatur fokus pada kamera. Dan ini membawa kita pada pertanyaan praktis, apa yang sebaiknya kita amati? Jawabannya bergantung pada apa yang ingin kita ubah atau pahami. Jika kita sedang mencoba menghentikan suatu kebiasaan, kita bisa mengamati pemicunya. Jika kita sedang mempelajari sebuah keterampilan, kita bisa mengamati pola latihan kita. Jika kita sedang membangun hubungan, kita bisa mulai memperhatikan gaya komunikasi kita. Kuncinya adalah mengamati tanpa menghakimi. Seperti ilmuwan yang mengumpulkan data, kita ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang kita pikir seharusnya terjadi. Kesadaran netral inilah yang memungkinkan perubahan alami terjadi. Kadang perubahan itu halus, sedikit perubahan postur, jeda kecil sebelum berbicara, atau pelepasan ketegangan secara lembut. Di lain waktu, perubahannya bisa dramatis, perubahan perilaku atau sudut pandang secara menyeluruh. Tapi semuanya berawal dari pengamatan. Ini membawa kita kembali ke titik awal. Tindakan sederhana dalam mengamati mengubah apa yang kita lihat. Tapi sekarang kita bisa menggunakan pengetahuan ini secara strategis. Kita bisa lebih cermat tentang apa yang kita perhatikan dan bagaimana cara kita mengamatinya. Kita bisa menggunakan kesadaran sebagai alat untuk tumbuh dan berubah. Efek pengamat bukan hanya keanehan dalam fisika kuantum atau rasa ingin tahu psikologis. Ini adalah alat praktis yang bisa kita pakai setiap hari. Dengan memilih apa yang kita amati dan bagaimana kita mengamatinya, kita bisa bekerja bersama prinsip ini, bukan menjadi korban yang tidak sadar. Lain kali kamu ingin mengubah sesuatu dalam hidupmu, mulailah dengan mengamatinya secara saksama. Jangan langsung mencoba memaksakan perubahan, cukup amati dengan rasa ingin tahu dan kesabaran. Biarkan kekuatan dari perhatian bekerja, karena dalam tarian antara pengamat dan yang diamati, keduanya selalu berubah. Gambaran dalam pikiran kita membentuk realitas kita lebih dari yang sering kita sadari. Anggap saja pikiranmu seperti proyektor film yang terus memutar tayangan tentang apa yang kamu harapkan akan terjadi. Film-film mental ini memengaruhi bagaimana kita merasa, bertindak, dan hasil apa yang kita dapatkan. Bayangkan dua film mental yang berbeda tentang situasi yang sama. Kamu masuk ke ruangan penuh orang. Dalam versi pertama, kamu melihat dirimu kikuk, tidak pada tempatnya, dan merasa orang-orang menghakimimu. Jantungmu berdetak lebih cepat, otot-otot menegang, dan kamu merasa cemas bahkan sebelum apapun terjadi. Sekarang putar ulang film itu dan mainkan versi yang berbeda.
Kali ini kamu melihat dirimu berjalan dengan percaya diri, mudah berinteraksi dengan orang lain, dan menikmati percakapan yang menyenangkan. Perhatikan bagaimana tubuhmu terasa lebih rileks dan energi mengalir lebih baik hanya dengan mengganti film di kepalamu. Film mental ini berjalan secara otomatis, kebanyakan berasal dari pengalaman masa lalu, apa yang orang lain katakan kepada kita, dan apa yang kita yakini tentang diri kita. Tapi hal menariknya, kita bisa belajar untuk menjadi sutradara dari film internal ini, bukan hanya penonton pasif. Mulailah dengan menyadari saat kamu memutar film negatif di kepalamu. Mungkin kamu akan presentasi dan film mentalmu menunjukkan kamu gagal dan orang-orang menertawakanmu. Hentikan tayangan itu saat itu juga. Tarik napas. Sekarang, ciptakan film baru secara sadar. Kamu berbicara dengan jelas dan audiens mendengarkan dengan antusias. Triknya bukan memaksakan pikiran positif terus-menerus. Itu tidak realistis. Sebaliknya, sadari film apa yang sedang kamu mainkan dan bagaimana itu memengaruhi energimu. Beberapa orang mengira ini hanya harapan kosong, tapi penelitian menunjukkan bahwa otak kita merespons latihan mental hampir sama seperti pengalaman nyata. Otakmu tidak bisa membedakan antara peristiwa nyata dan imajinasi yang sangat hidup. Atlet menggunakan prinsip ini ketika mereka membayangkan gerakan-gerakan mereka secara mental, menyempurnakan teknik tanpa harus menginjakkan kaki ke lapangan. Musisi melakukannya ketika mereka berlatih dalam pikiran, membayangkan jemari mereka bergerak di atas instrumen atau suara mereka mencapai nada yang tepat. Pembicara publik menggunakan teknik ini untuk melatih penyampaian mereka, membayangkan energi penonton dan kepercayaan diri mereka di atas panggung. Pemain catur menggunakannya untuk mensimulasikan keseluruhan pertandingan di kepala mereka, mengantisipasi langkah lawan dan strategi balasan mereka. Bahkan ahli bedah pun memvisualisasikan setiap langkah prosedur kompleks untuk memastikan ketenangan tangan dan fokus pikiran. Kamu juga bisa menggunakan prinsip yang sama untuk membentuk energi, keputusan, dan tindakanmu dalam situasi apapun. Visualisasikan hasil dengan sangat jelas, sehingga otakmu mulai bertindak seolah-olah itu sudah terjadi. Tapi ini lebih dari sekadar berpikir positif. Kuncinya adalah menciptakan film mental yang terasa nyata bagimu, bukan fantasi yang langsung ditolak pikiranmu. Jika kamu sedang belajar sesuatu yang baru, jangan bayangkan dirimu langsung sempurna. Bayangkan dirimu berkembang sedikit demi sedikit, menghadapi tantangan dengan keterampilan yang tumbuh. Coba sesuatu yang praktis. Pikirkan situasi yang biasanya membuatmu gugup. Perhatikan film apa yang otomatis diputar oleh pikiranmu tentang situasi itu. Jangan langsung ubah ke skenario sempurna. Ubah sedikit saja. Jika kamu melihat dirimu gagal total, ubah menjadi kamu menghadapinya dengan cukup baik. Jika kamu membayangkan orang lain mengkritikmu, ubah menjadi mereka netral atau bahkan sedikit mendukung. Buat film baru ini sedetail mungkin. Apa yang kamu lihat? Suara apa yang ada? Bagaimana rasanya di tubuhmu? Semakin banyak indera yang kamu libatkan, semakin nyata itu terasa bagi otakmu. Latihlah memutar versi yang lebih baik ini beberapa kali sehari. Kamu bukan sedang membohongi dirimu. Kamu sedang melatih otakmu untuk mempertimbangkan kemungkinan baru. Latihan ini mengubah medan energimu. Saat kamu secara konsisten memutar film mental yang lebih mendukung, sistem sarafmu menjadi lebih tenang, bahasa tubuhmu berubah, kamu mengirimkan sinyal yang berbeda kepada orang lain, dan seringkali kenyataan mulai mencerminkan film baru itu. Ingat saat kamu dulu terlalu banyak khawatir tentang sesuatu, menciptakan film bencana secara detail dalam kepalamu, berapa banyak energi yang terbuang. Sekarang bayangkan menggunakan kekuatan mental yang sama untuk menciptakan skenario yang membantu. Kamu tidak sedang menyangkal bahwa tantangan bisa terjadi. Kamu hanya memilih di mana kamu mengarahkan energi mentalmu. Ini bukan tentang menghapus pikiran negatif sepenuhnya. Ini tentang menyadari bahwa kamu punya pilihan dalam film mental apa yang kamu putar dan ulang. Setiap kali kamu menyadari sedang memutar film yang tidak membantu, kamu punya kesempatan untuk mengubah naskahnya. Lama-lama ini jadi kebiasaan. Pikiranmu mungkin masih membuat film otomatis berdasarkan pola lama. Itu normal. Tapi saat kamu melatih dirimu menjadi sutradara film mentalmu,
kamu akan semakin cepat mengenali serat proyektor lama mulai menyala dan memilih memutar sesuatu yang lebih berguna sebagai gantinya. Kemampuan ini membangun jembatan antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang kamu inginkan, satu adegan dalam satu waktu. Pikiran menciptakan aliran konstan dari gambar, cerita, dan gagasan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengamati semuanya terjadi. Kesadaran ini, yang mengamati, itulah siapa kita sebenarnya. Ketika kita menyadari ini, kita mulai melihat bahwa pikiran dan dunia yang mereka ciptakan tidak sepadat atau seserius kelihatannya. Anggap saja seperti menonton film di bioskop. Layar menampilkan semua macam adegan, yang menyenangkan, yang menakutkan, yang menggugah. Tapi kamu hanya duduk menonton. Kamu tidak menjadi basah ketika hujan turun di layar. Monster tidak benar-benar bisa menyakitimu. Sama halnya, pikiran kita menciptakan film di kepala, tapi kita adalah kesadaran yang menonton film itu. Kesadaran ini selalu ada di setiap pengalaman. Ia tahu kamu sedang membaca kata-kata ini sekarang. Ia merasakan napasmu, suara-suara di sekitarmu, dan sensasi dalam tubuhmu. Kesadaran ini tidak datang dan pergi seperti pikiran. Ia adalah latar belakang konstan dari semua pengalaman. Saat kita salah mengira bahwa kita adalah pikiran kita menderita tanpa alasan. Kita percaya bahwa kita adalah kekhawatiran kita, rencana kita, penyesalan kita. Padahal semua itu hanyalah kemunculan sementara di dalam kesadaran, seperti awan di langit. Langit itu sendiri, kesadaran murni, tetap tak tersentuh. Dan ini bukan sekadar ide menarik. Ini menunjuk pada sesuatu yang langsung dan nyata. Saat ini juga, kamu bisa menyadari bahwa kamu sadar. Kesadaran ini membaca kata-kata ini. Apa yang mengetahui kata-kata ini muncul? Apa yang menyadari pikiranmu tentang apa yang kamu baca? Kamu mungkin berkata, aku yang sadar. Tapi perhatikan lebih dekat. Aku yang menyadari ini. Bisakah kamu menemukannya? Atau hanya ada kesadaran itu sendiri yang mengetahui segala sesuatu yang muncul? Rasa menjadi aku yang terpisah, itu sendiri hanyalah kemunculan lain dalam kesadaran. Inilah arti sejati dari kesatuan. Bukan berarti segalanya menyatu menjadi satu gumpalan tak berbentuk, tapi bahwa segalanya muncul di dalam dan sebagai kesadaran itu sendiri. Dunia tidak lenyap. Pikiran dan perasaan tetap ada, tapi mereka dikenali sebagai ekspresi dari kesadaran, bukan sebagai benda-benda padat yang terpisah. Kamu bisa menguji ini sekarang. Perhatikan satu pikiran, di mana ia muncul. Bukan di ruang fisik, bukan. Kamu tidak bisa menunjuk ke tempatnya. Ia muncul dalam kesadaran. Perhatikan satu suara, di mana ia diketahui. Dalam kesadaran. Satu sensasi di tubuh, di mana rasanya. Di dalam kesadaran. Segala pengalamanmu muncul dalam dan diketahui oleh kesadaran. Ini terdengar abstrak, tapi sebenarnya inilah hal paling konkret yang ada. Ini adalah pengalaman langsungmu sekarang. Kamu tidak butuh keadaan khusus atau pengalaman mistik untuk melihat ini. Kamu tidak perlu mengubah apapun. Cukup perhatikan dan lihat apa yang menyadari momen ini. Saat kita melihat ini dengan jelas, sesuatu bergeser. Kita berhenti menganggap pikiran begitu serius. Kita berhenti percaya bahwa ada diri terpisah yang harus selalu dibela. Kita melihat bahwa kesadaran sudah lengkap, sudah damai. Film pengalaman bisa terus diputar sesuai alurnya. Ini tidak berarti kita menjadi pasif atau berhenti berpartisipasi dalam hidup. Tindakan tetap terjadi secara alami. Tapi kali ini mengalir dari kesadaran, bukan dari rasa sempit akan aku dan ceritaku. Kita merespons hidup secara langsung, tanpa filter cerita pribadi. Pikiran mungkin akan membantah. Lalu bagaimana dengan masalahku? Hidupku. Ini terdengar seperti lari dari kenyataan. Tapi coba lihat langsung. Apakah kamu lari dari apapun dengan menyadari bahwa kamu sadar? Atau justru kamu sedang melihat kenyataan lebih jelas? Pengakuan ini bisa semakin dalam seiring waktu. Saat kita semakin sering beristirahat sebagai kesadaran, bukan sebagai pikiran tentang diri, hidup menjadi lebih sederhana. Masalah tidak menghilang, tapi terlihat sebagai kemunculan di dalam kesadaran, bukan beban pribadi.
akan ada lebih banyak ruang, lebih banyak kelonggaran, lebih banyak respons alami. Ini adalah keadaan alami kita. Kita tidak perlu mencapainya atau kemana-mana untuk menemukannya. Kita hanya perlu menyadari apa yang sudah ada di sini. Kesadaran yang menyadari segalanya, termasuk pikiran yang berkata, ini tidak benar. Jadi sekarang, cukup sadari. Apa yang menyadari kata-kata ini? Apa yang tahu pikiranmu tentangnya? Apa yang hadir saat semua pikiran berhenti? Kesadaran itu adalah siapa dirimu. Segala sesuatu lainnya, pikiran, perasaan, persepsi, datang dan pergi di dalamnya. Inilah kesatuan. Kita bisa mulai mempertanyakan dan mengubah pola-pola itu. Jika otak kita yang menciptakannya, maka otak kita juga bisa menciptakan pola baru. Tapi pengakuan ini datang bersama tanggung jawab. Begitu kita melihat bagaimana pikiran membentuk realitas kita, kita menjadi lebih sadar akan peran kita dalam menciptakan pengalaman hidup. Kita tak bisa lagi menyalahkan segalanya pada keadaan luar. Kabar baiknya, memahami bahwa pengalaman kita bersifat semu justru memberi kita lebih banyak kendali atasnya. Seperti saat menonton film, ketika kita sadar bahwa itu hanya cerita di layar, pengaruh emosionalnya melemah. Begitu pula ketakutan dan kecemasan kita. Mereka kehilangan sebagian cengkeramannya ketika kita menyadari bahwa mereka hanyalah konstruksi mental. Ini bukan berarti pengalaman kita tidak nyata. Justru sangat nyata bagi kita saat itu juga. Tapi mengetahui bahwa pengalaman itu dibentuk oleh pikiran kita, membuka opsi untuk membentuknya dengan cara yang berbeda. Pikirkan bagaimana budaya yang berbeda melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Apa yang jelas bagi satu kelompok, bisa sama sekali tidak terlihat bagi kelompok lain. Ini menunjukkan betapa persepsi sangat bergantung pada apa yang telah kita pelajari untuk dipersepsikan. Hidup dalam ilusi seperti sedang berada di dalam pertunjukan teater di mana kita menjadi aktor sekaligus penonton. Kita bisa terjebak dalam dramanya, atau kita bisa mengambil langkah mundur dan mengingat bahwa semua ini hanyalah sebuah pertunjukan. Kedua sudut pandang itu memiliki tempatnya. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan, menggunakan ilusi ketika itu bermanfaat, sambil tetap sadar bahwa itu hanyalah konstruksi pikiran. Kesadaran ini menciptakan ruang untuk perubahan dan pertumbuhan, melampaui batas realitas yang kita persepsikan sekarang. Momen kesadaran ini datang berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, ia datang seperti kilat, tiba-tiba dan mengguncang. Bagi yang lain, ia merayap masuk perlahan seperti sinar matahari pagi yang menembus awan. Tapi begitu kamu melihatnya, kamu tak bisa lagi tidak melihatnya. Pikirkan kembali semua momen ketika kamu merasa ada yang tidak beres. Keraguan kecil saat menonton berita, atau perasaan dalam hati bahwa cerita yang kamu dengar tidak masuk akal. Itu bukan pikiran acah. Itu adalah kompas batinmu yang menunjuk ke arah kebenaran. Sejak kecil kita diajarkan untuk menerima begitu saja apa yang diberitahu kepada kita. Sekolah melatih kita untuk menghafal, bukan mempertanyakan. Media memberi kita pandangan yang sudah dikemas, bukan fakta mentah. Sistem memberi imbalan pada kepatuhan dan menghukum pikiran mandiri. Tapi jauh di dalam, kita semua bisa merasakan rantai tak terlihat itu. Kebenaran sejatinya sederhana. Kita lahir bebas. Bukan cuma secara hukum, tapi bebas dalam pikiran dan jiwa. Tak ada yang punya hak untuk mengendalikan pikiranmu, membatasi potensimu, atau memaksamu berjalan di jalan yang bukan pilihanmu. Namun itulah yang terus terjadi, melalui manipulasi halus yang terjadi setiap hari. Lihatlah bagaimana kita hidup sekarang. Bangun dengan alarm, bergegas ke pekerjaan yang sering kita benci, membeli barang yang tidak kita butuhkan, menonton tayangan yang membius pikiran, dan tidur dalam kelelahan, hanya untuk mengulanginya esok hari. Kita diberitahu bahwa inilah hidup, bahwa ini normal, ini kesuksesan. Tapi benarkah? Kenyataannya adalah kita memiliki jauh lebih banyak kekuatan daripada yang kita diberitahu. Pikiran kita menciptakan realitas. Fokus kita membentuk pengalaman. Pilihan kita menentukan arah hidup. Tapi kita telah menyerahkan kekuatan itu, sedikit demi sedikit, sampai kita lupa bahwa kita pernah memilikinya. Kabar baiknya, kekuatan itu tidak pernah benar-benar hilang.
Ia hanya tertidur, menunggu untuk diambil kembali. Dan cara memulainya sangat sederhana, dengan satu langkah, mempertanyakan segalanya. Bukan dari tempat curiga berlebihan, tapi dari rasa ingin tahu yang jujur. Tanyakan pada dirimu, mengapa aku percaya pada ini? Siapa yang diuntungkan dari kepercayaanku ini? Apa yang akan berubah jika aku mempercayai sesuatu yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai meretakkan cangkang ilusi, dan cahaya mulai masuk. Saat kamu mulai bertanya, kamu akan mulai melihat pola. Kamu akan melihat bagaimana rasa takut digunakan untuk mengendalikan perilaku, bagaimana kelangkaran buatan menciptakan persaingan, bagaimana distraksi membuat kita tidak memperhatikan hal-hal yang sebenarnya penting. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Tapi inilah yang tidak ingin mereka kamu tahu. Kesadaran bukan hanya tentang melihat apa yang salah. Ia juga tentang menyadari apa yang mungkin. Saat kamu melepaskan rantai mentalmu, kamu menyentuh kreativitas yang tidak pernah kamu sadari ada. Kamu menemukan kekuatan yang sudah lama terlupakan. Kamu menemukan kembali jati dirimu yang sejati. Kebangkitan ini datang bersama tanggung jawab. Setelah kamu melihat kebenaran, kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu. Kamu menjadi bertanggung jawab atas pertumbuhanmu sendiri, pilihanmu sendiri, jalanmu sendiri. Tak ada lagi ikut-ikutan. Tak ada lagi menerima tanpa berpikir. Beberapa orang akan menolak kebangkitanmu. Mereka akan menyebutmu gila, menyuruhmu kembali ke jalur, mencoba menarikmu kembali ke pola lama. Itu normal. Perubahan membuat orang tidak nyaman, terutama jika itu membuncang keyakinan mereka sendiri. Berdirilah teguh dalam kebenaranmu, bukan dengan kemarahan atau penghakiman, tapi dengan ketegasan yang tenang. Kebenaran tidak perlu dibela, ia hanya ada. Tugasmu bukan meyakinkan orang lain, tapi menjalani hidup dengan autentik dan membiarkan contohmu berbicara dengan sendirinya. Mulailah dari yang kecil. Pertanyakan satu keyakinan hari ini. Ubah satu kebiasaan besok. Ambil satu langkah menuju keaslian minggu depan. Langkah kecil yang konsisten akan menghasilkan pergeseran besar seiring waktu. Yang penting adalah konsistensi, bukan kecepatan. Kebangkitanmu mungkin terasa sepi di awal, tapi saat kamu terus berjalan di jalur ini, kamu akan menemukan orang lain yang melihat hal yang sama seperti kamu. Orang-orang yang mempertanyakan apa yang kamu pertanyakan. Jiwa-jiwa yang mencari seperti yang kamu cari. Koneksi-koneksi ini akan datang secara alami, pada waktu yang tepat. Ingat, kebangkitan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah proses yang terus berjalan. Setiap hari membawa wawasan baru, pertanyaan baru, dan kesempatan baru untuk memilih kebenaran daripada ilusi. Akan ada hari-hari yang terasa berat. Itu wajar. Kemajuan tidak selalu linear. Bagian terindah dari kebangkitan adalah apa yang ia ungkapkan tentang potensi manusia. Kita bukan makhluk terbatas yang ditakdirkan hidup kecil. Kita adalah pencipta yang berdaya, mampu membentuk realitas itu sendiri. Kebenaran ini telah disembunyikan karena ia mengancam mereka yang mendapat untung dari kita yang tertidur. Sekarang adalah waktunya untuk bangun, bukan karena seseorang menyuruhmu, tapi karena hatimu tahu ini saatnya. Percayalah pada suara dalam itu. Ikuti bisikan tenang itu. Masuklah ke dalam kekuatanmu. Ilusi ini sedang runtuh. Setiap hari, lebih banyak orang terbangun. Kamu tidak sendiri dalam melihat retakan-retakan itu. Bersama-sama, kita menciptakan cara hidup yang baru, yang berdasarkan kebenaran, kebebasan, dan koneksi sejati. Inilah momenmu, kebangkitanmu, kebenaranmu. Dan jika kamu pernah menonton film Inception, kamu sudah pernah menyentuh ide ini, bahwa realitas dibentuk oleh keyakinan, imajinasi, dan niat. Tapi ini bukan hanya film. Ini nyata. Energi, fokus, dan keyakinanmu punya kekuatan untuk membentuk dunia di sekitarmu. Untuk menyelami ini lebih dalam dan belajar cara mengendalikan medan energimu, tonton video saya tentang menguasai energi. Itu adalah langkah berikutnya dalam perjalananmu. Dan jika kamu merasa mendapatkan manfaat dari ini, pastikan untuk like, komentar, dan subscribe agar tetap terhubung. Tulis di kolom komentar, apakah Inception membuatmu berpikir ulang tentang apa itu kenyataan? Tulis, aku siap,
Jika kamu merasa pergeseran ini sedang terjadi dan kamu siap menerima kekuatan sejatimu. Terima kasih telah berjalan di jalan kebangkitan ini bersamaku. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.